Ya, setelah kita mempelajari definisi tentang determinan, sekarang kita akan mengulang kembali materi di sekolah menengah atas, yaitu tentang determinan matriks 2x2 dan matriks 3x3. Untuk matriks 2x2, A, B, C, D, maka determinan A itu cukup dengan mengalihkan diagonal utama AD dikurangi dengan diagonal lainnya BC. Contoh 1, 2, 3, 4, maka determinan matriks A itu adalah 1 kali 4 kurang 2 kali 3, yaitu 4 dikurangi dengan 6, negatif 2. Nah, selanjutnya untuk matriks 3 kali 3 kita dapat menggunakan cara Sarus, yaitu contohnya kalau kita punya matriks 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Nah, untuk menentukan determinan dari A, kita menggunakan cara Sarus, yaitu dengan menuliskan 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, yang dikasih batas. Kemudian kita menuliskan kolom pertama dan kolom kedua, yaitu 1, 3, 2, 1, 1, 2. Nah, kemudian dikalikan. Jadi perkalian yang ini selalu positif, sementara ini semuanya positif, sementara perkalian yang ini bernilai negatif. Baik, langsung saja kita peroleh 1 kali determinan A itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 dijumlahkan dengan 3 kali 1 kali 1 dijumlahkan dengan, karena masih positif, 1 kali 2 kali 2. Nah, karena yang ini negatif, berarti negatif kurang 1 kali 1 kali 1 dikurangi dengan 1 kali 1 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, kita peroleh 1 kali 1 kali 1, 1 tambah 3 kali 1 kali 1, 3 tambah 1 kali 2 kali 2, 4 kurang 1 kali 1, 1, 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2, min 2, 3 kali 2 kali 1, 6, kurang 6. Nah, 1 dikurangi dengan 1 hasilnya 0, 4 tambah 3, 7 kurang 6 hasilnya 1, berarti kita peroleh 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menghitung matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama itu, jika A adalah matriks bujur sangkar, katakanlah A itu matriks n kali n, maka ada dua hal yang berlaku. Yang pertama, jika setiap entry pada, atau jika semua ya, bukan jika semua entry pada salah satu baris atau kolom adalah 0, maka determinan dari matriks A itu sama dengan 0. Jadi kalau kita punya seperti ini contohnya, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 1.
Nah, ini kan ada satu barisnya yang 0. Itu sudah pasti determinannya sama dengan 0. Atau kita punya contohnya 0, 0, 0, A, B, C, D, E, F. Ini kan salah satu kolomnya 0, maka determinannya 0. Atau kita punya yang lainnya A, B, C, D, E, F, dan 0 di salah satu kolom di tengahnya, maka determinannya 0. Begitu juga dengan baris yang ada di tengahnya dan di baris lainnya. Ya, pernyataan yang kedua yaitu kan pernyataan pertama, jika salah satu baris atau kolomnya semua entry-nya itu 0, maka determinannya adalah 0. Yang kedua itu determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose. A transpose. Ya, kalau kita punya matriks A itu sama dengan A, B, C, D. Nah, transpose itu berarti menggantikan. Transpose itu menukarkan baris dengan kolom. Contohnya, jadi A transpose itu sama dengan A, B, jadi posisi B di sebelah kanan A menjadi di sebelah bawah, kemudian C yang di bawah menjadi di sebelah kanan, C, D. Nah, dilihat baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat determinan A itu sama dengan AD kurang CB, sementara determinan A transpose itu sama dengan AD kurang CB. Di sini kurang BC, maaf. Di sini kurang BC, di sini kurang CB. Karena di dalam perkalian bilangan real itu mengenal sifat komutatif, maka yang ini juga sama dengan AD kurang BC. Jadi determinan A sama dengan determinan A transpose. Kemudian sifat yang kedua dari matriks, dari suatu matriks bujur sangkar, yaitu jika A itu matriks bujur sangkar, maka dan A itu matriks segitiga entah itu segitiga atas maupun segitiga bawah ataupun matriks diagonal, determinan dari matriks tersebut adalah sama dengan mengalihkan entry pada diagonal matriks. Contoh, kalau kita punya matriks A, B, C, D, E, F, dan sisanya adalah 0. Nah, ini kan matriks segitiga bawah, karena di bawahnya itu semua ada bilangan dan yang di atasnya itu adalah 0. Nah, di sini determinan ini anggap saja matriks A. Nah, determinan dari matriks A itu sama dengan A kali C kali F. Atau misalnya kita punya A itu adalah, dan karena A sama dengan A, determinan A sama dengan A transpose, berarti kita peroleh A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah matriks segitiga bawah atas, karena segitiganya ada di atas. Nah, di sini kita punya determinan A transpose kan harus sama dengan A. Itu adalah A kali C kali F. Jadi, kalau kita punya matriks segitiga, maka jumlah determinannya itu adalah sama dengan perkalian entry-entry pada diagonal utamanya. Seperti itu. Baik, berikut adalah contoh matriks segitiga atas, yaitu 2, 7, negatif 3, 8, 3, kemudian 0, negatif 3, 7, 5, 1, kemudian 0, 0, 6, 7, 6, kemudian 0, 0, 0, 9, 8, dan 0, 0, 0, 0, 4.
Ya, maaf karena ini sikunya kurang panjang ya. Nah, ini adalah matriks segitiga atas karena di bawahnya itu semuanya adalah 0. Nah, determinan misalnya kita katakan ini matriks A, maka determinan A itu sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 9 kalikan dengan 4. Hasilnya negatif 6 kalikan dengan 6 kali 9 54 dikalikan dengan 4. 6 kali 4 hasilnya negatif 24 dikalikan dengan 54. Hasilnya adalah negatif 1296. Pada teorema berikut ini sangat penting sekali untuk diingat dan dipahami karena ini sangat berguna dalam menentukan determinan matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, misalkan A adalah matriks n kali n, A ada 3 pernyataan yang berlaku, yaitu A jika B adalah matriks yang diperoleh ketika suatu baris atau suatu kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar K, jadi suatu bilangan K, maka determinan B sama dengan K dikalikan dengan determinan A. Jadi kalau kita matriks B itu adalah matriks yang diperoleh dari K kali A, maka determinan B itu sama dengan mengalihkan suatu baris atau suatu kolom dengan K, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Sementara yang B, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris atau dua kolom dipertukarkan dari matriks A, jadi kalau kita punya matriksnya seperti ini, kalau kita tukar dua baris atas dan bawah, baris pertama dan baris kedua, atau tukar kolom kedua dan kolom ketiga, maka akibatnya determinan dari B itu adalah sama dengan negatif kali determinan A. Sementara yang C, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan suatu baris A ditambahkan ke baris lainnya, atau kelipatan suatu kolom A ditambahkan ke kolom lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Ya. Berikut ini adalah penjelasan dari 3 pernyataan yang tadi, yaitu kalau pernyataan pertama, jika suatu bilangan K dikalikan dengan salah satu baris atau kolom dari matriks A, maka determinan matriks tersebut itu sama dengan K kali determinan A. Kita lihat di sini, matriks A yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, matriks B itu adalah kita mengalihkan salah satu baris, kita mengalihkan suatu bilangan K dengan baris pertama. Jadi K kali A1, 1, K kali A12, K kali A13. Nah, itu determinan B nanti sama dengan K kali determinan dari matriks A. Ini kan matriks A. Ya. Sementara B itu adalah jika kita menukarkan salah satu baris dengan baris lainnya atau kolom dengan kolom lainnya. Nah, di sini kita matriks B-nya kita menukarkan matriks A kolom pertama dan baris pertama dan baris kedua. Nah, di sini baris pertamanya jadi A21, A22, dan A23. Baris keduanya A11, A12, A13. Jadi kita menukarkan baris pertama dan baris kedua pada matriks A. Nah, di situ diperoleh determinan B sama dengan negatif kali determinan A. Sementara yang C, yaitu kita menjumlahkan kelipatan dari baris kedua pada matriks A dengan baris pertama pada matriks B. Nah, baris kedua pada matriks A, A21, A22, A23. Kelipatan dari A21 yaitu K kali A21, kelipatan dari A22 yaitu K kali A22, kelipatan dari A23 yaitu K kali A23. Nah, berarti matriks B itu yaitu A11 tambah K A21 tambah K tambah A12 kali tambah A
22 A13 tambah KA33. Dan yang baris kedua dan ketiganya sama dengan punyanya matriks A. Nah, kalau kita punya matriks B yang seperti ini, maka determinannya matriks B itu sama dengan determinan dari matriks A. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi kita punya matriks A itu sama dengan 0, 1, 5, 3, negatif 6, 9, 2, 6, 1. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari determinan dari matriks A. Nah, untuk ini matriks dikali 3 memang kita bisa menggunakan cara searus, tapi di sini kita akan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita lihat. Yang pertama, kita harus menemukan satu utama untuk matriks ini. Dan kita lihat karena pada baris pertama kolom pertama, entry pada baris pertama kolom pertama itu adalah 0, maka kita tidak bisa membuat satu utama di sini. Akhirnya kita harus menukarkan baris kedua dengan baris pertama. Nah, jika kita menukarkan, maka determinannya akan menjadi negatif 1 karena determinan dari matriks yang barisnya ditukarkan itu harus dikalikan dengan negatif 1. Jadi di sini kita taruh negatif dikalikan dengan determinan dari 3, negatif 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Ya, kemudian kita lihat bahwa ternyata baris pertama ini merupakan K dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1, di sini 3 dikalikan dengan negatif 2, di sini 3 dikalikan dengan 3. Nah, kita bisa keluarkan saja atau kita bisa faktorkan, jadi negatif 1 dikalikan dengan 3. Nah, kalau kita keluarkan 3, maka sih tinggal 1, supaya 3 kali 1. Ya, maaf, sebelumnya kita pakai kurungnya itu adalah kurung seperti tanda mutlak, yaitu garis 1, garis seperti tanda mutlak, garis lurus, kemudian 3, di sini negatif 2, di sini 3. Karena 3 kali determinan A itu sama dengan determinan dari 3, negatif 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Kemudian di sini tetap 0, 1, 5, 2, 6, 1. Nah, maaf, lurus ya. Nah, selanjutnya di sini kita boleh mengalihkan negatif 2 kali baris pertama tambah dengan baris ketiga, maaf. Nah, supaya kita memperoleh 0 di sini. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan determinan dari 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5. Nah, negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2, tambah dengan 2 hasilnya 0, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, tambah 6 hasilnya 10, negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6, dijumlahkan dengan 1 hasilnya negatif 5. Ya, kemudian kita kalikan negatif 10 dengan baris kedua, kan ini sudah ada satu utama, berarti kita akan dengan baris kedua dijumlahkan dengan baris ketiga. Nah, kita peroleh negatif 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan determinan dari matriks 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, negatif 10 kali 5, negatif 50, ditambah dengan negatif 5 hasilnya negatif
Nah, kemudian di sini kita bisa faktorkan. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan negatif 55. Nah, kita peroleh 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 1. Nah, kita lihat bahwa determinan dari matriks diagonal, mau itu diagonal atas atau diagonal bawah, itu adalah sama dengan perkalian dari diagonal utamanya. Nah, di sini diagonal utamanya semuanya, di sini diagonal utamanya semuanya adalah 1. Semua diagonal utamanya adalah 1. Berarti di sini negatif 1 kali negatif 3 kali 3 dikalikan dengan negatif 55. Determinan ini diperoleh dari 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kita peroleh negatif 3 dikalikan dengan negatif 55 hasilnya 165. Dengan demikian, determinan dari matriks A itu adalah 165. Nah, berikutnya kita punya contoh soal yang kedua, yaitu kalau kita punya matriks A itu sama dengan 1, 0, 0, 3, 2, 7, 0, 6, 0, 6, 3, 0, 7, 3, 1, negatif 5. Nah, kemudian di sini kita sudah peroleh satu utama. Kemudian kita membuat entry di bawah satu utamanya menjadi 0, yaitu dengan cara negatif 2 kali baris pertama tambah baris kedua, kemudian negatif 7 kali baris pertama tambah baris keempat. Nah, kita peroleh di sini 1, 0, 0, 3, 0, 7, 0, 0, 0, 6, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 7 kali 0, 0, tambah 1, 1, 20, negatif 21 kurang 5, hasilnya negatif 26. Nah, kemudian di sini kita faktorkan 7 di depan, supaya dia menjadi satu utama. Jadi kita faktorkan menjadi 7. Ya. Di sini 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0 bagi 7, 0. 0 bagi 7, 0 juga. Di sini 0, 6, 3, 0, 0, 3, 1, negatif 26. Nah, kemudian di sini negatif 6 dikalikan dengan baris kedua tambah baris ketiga. Di sini negatif 3 kali baris kedua tambah baris keempat. Nah, kita peroleh kita peroleh 7 dikalikan dengan determinan dari 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, negatif 26. Baik, kemudian di sini satu utama yang ketiga kita peroleh dengan memfaktorkan 3 ini. Jadi 7 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan determinan dari matriks 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, negatif 26. Nah, kita membuat ini menjadi 0 di bawah satu utama, yaitu kita mengalihkan negatif baris ketiga dijumlahkan dengan baris keempat. Nah, kita peroleh 7 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1, 0, determinan dari matriks 1, 0, 0, 3, 0, 1,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 26. Ya, negatif 26 ini kemudian kita faktorkan, jadi 7 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan negatif 26. Kemudian kali 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kita sudah mendapatkan matriks diagonal atas, karena di sebelah bawah semua entry-nya adalah 0. Nah, di sini determinannya itu sama dengan perkalian dari diagonal utamanya. Karena diagonal utamanya 1, maka determinannya adalah 1. Berarti determinan dari matriks A itu adalah 7 kali 3 kali negatif 26 dikalikan dengan 1. Nah, kita peroleh adalah negatif 546.